Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, tugas mata kuliah Jaringan Komputer, Program Studi S1 Informatika Medis Universitas Widya Husada Semarang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi 3-way handshake. Berikut nama anggota kelompok kami beserta pokok bahasan. Pokok bahasan pertama akan disampaikan oleh Yuliana Elva Puspitasari. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Elva Puspitasari. Saya dari kelompok 4 dari prodi rekam medis, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian three-way handshake. Three-way handshake adalah proses pembuatan koneksi TCP yang bertujuan melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua host yang saling bertukar ukuran TCP Windows. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Host pertama yang ingin membuat koneksi akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag SYN dan diaktifkan kepada host kedua yang akan diajak komunikasi. Yang kedua, host kedua akan meresponnya dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement dan juga SYN kepada host pertama. Yang ketiga, host pertama selanjutnya akan dimulai saling bertukar data dengan host kedua. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana Firman Ritimbu dengan NIM 2009061. Saya dari prodi S1 Informatika Medis semester 2. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan three-way handshake. Tujuan dari three-way handshake ini adalah dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan kedua mengirim pihak dan saling bertukar ukuran TCP dengan flag SYN kepada host kedua merespon dengan mengirimnya segmen yang berisi acknowledgement dan juga SYN dari host pertama tadi. Dan selanjutnya akan mulai saling bertukar cards dengan host yang kedua. Proses handshaking ini komplit dengan adanya ditandai kedua klien yang menerima acknowledgement dari koneksi dan kedua dapat saling mengirim data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuweni Mariana, NIM 2009053 dari prodi S1 Informatika Medis. Saya salah satu dari anggota kelompok 4. Saya akan menjelaskan metode handshaking. Ada 4 metode handshaking, yaitu 1. Handshaking polling, 2. Handshaking interupsi, 3. Interrupt request line, 4. Vektor interupsi dan vektor signing. Dari 4 metode handshaking tersebut, saya akan menjelaskan 2 di antaranya, yaitu handshaking polling dan handshaking interupsi. Handshaking polling. Secara software prioritas, yang di pol pertama mendapat prioritas tertinggi. Bila prosesor ingin mengakses perangkat, salah satu pendekatannya adalah dengan membiarkan prosesor melakukan semua pekerjaan. Prosesor juga berinteraksi dengan controller melalui protokol yang rumit, namun dengan dasar handshaking yang cukup sederhana, yaitu dengan 1. CPU terus-menerus membaca bit status sampai bit tersebut menandakan perangkat siap menerima perintah dari CPU. Yang kedua, CPU mengaktifkan bit write di register perintah. Sebagai awal pertanda, CPU memberikan perintah dan menulis sebuah byte di data out. Yang ketiga, CPU mengaktifkan command ready bit. Artinya, perintah tersedia untuk dijalankan oleh pengontrol atau controller.
Yang keempat yaitu controller melihat command ready bit di set sehingga bit kerja di set. Selanjutnya, controller membaca register perintah dan melihat perintah write, maka data out dibaca dan menyuruh perangkat masukan atau keluaran untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh CPU. Yang terakhir, controller menghapus command ready bit, bit error di status, dan bit kerja. Selanjutnya, langkah pertama disebut polling atau busy waiting, yaitu prosesor secara terus-menerus membaca bit status, berharap suatu saat bit tersebut menandakan perangkat siap menerima perintahnya. Pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien apabila kinerja perangkat dan kontrolernya cepat. Kelemahan dari cara ini adalah bila waktu tunggu yang lama, maka lebih baik prosesor mengerjakan tugas yang lain terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengetahui apakah perangkatnya sudah siap menerima perintah lagi atau belum, digunakanlah interupsi. Yang kedua, handshaking interupsi. Interupsi terjadi apabila suatu perangkat masukan atau keluaran ingin memberitahu prosesor bahwa ia siap menerima perintah, output sudah dihasilkan, atau terjadi error. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. Yang pertama, controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. Yang kedua, sinyal dideteksi oleh prosesor. Selanjutnya, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya, yaitu informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. 4. Prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler, yaitu suatu peristiwa yang menyebabkan eksekusi, suatu program ditunda, dan program lain yang dieksekusi. Selanjutnya, yaitu transfer kontrol ke interrupt handler. 6. Setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Selanjutnya, materi tentang interrupt request line, vektor interupsi, dan vektor signing akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Sulastri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode handshaking. Metode handshaking yang akan saya jelaskan yaitu ada interrupt request line. Interupsi ini kebanyakan terdapat pada perangkat CPU dan memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada interupsi non-maxable. Interupsi ini biasanya berasal dari perangkat keras dan harus segera dilaksanakan. Kenapa interupsi non-maxable harus segera dilaksanakan? Karena jika tidak segera dilaksanakan dapat mengindikasikan kesalahan yang serius, seperti kerusakan atau kegagalan pada memori, ataupun perangkat lain yang harus dilayani langsung oleh prosesor. Jenis interupsi request line yang kedua itu ada interupsi maxable. Jenis interupsi ini bisa dilayani oleh prosesor atau bisa tidak dilayani. Bisa segera dilayani jika prosesor preemptif. Apa itu prosesor preemptif? Prosesor preemptif itu keadaan ketika CPU sedang digunakan dan CPU-nya bisa diambil alih oleh prosesor lain. Bisa tidak dilayani jika prosesor non-preemptif. Prosesor non-preemptif itu keadaan ketika CPU sedang digunakan tetapi CPU-nya tidak bisa diambil alih oleh prosesor lain. Maka harus menunggu proses yang sedang dikerjakan selesai. Metode handshaking yang selanjutnya yaitu ada vektor interupsi dan vektor signing. Bila ada sebuah sinyal interupsi pada interrupt request line, interrupt handler mengetahui sumber dari interupsi itu tanpa harus menelusuri sumber dari interupsi itu satu persatu. Karena apa? Karena setiap interrupt handler mempunyai alamat memori masing-masing. Alamat ini yaitu offset pada sebuah tabel yang disebut dengan vektor interupsi. Seperti gambar yang ada sebelah kanan saya, itu vektor table. Jumlah vektor table pada setiap komputer itu pasti berbeda-beda. Sesuai dengan perkembangan zaman, komputer mempunyai lebih banyak perangkat dan lebih banyak interrupt handlers daripada elemen alamat di vektor.
Hal ini bisa diatasi dengan teknik vector chaining, yaitu teknik yang sering digunakan dalam arsitektur komputer di mana saklar dan register vektor menghasilkan hasil sementara yang dapat digunakan segera, tanpa referensi memori tambahan yang mengurangi kecepatan komputasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis soket, yaitu yang pertama soket lokal. Soket lokal adalah soket yang melakukan komunikasi dengan adanya perantaraan sebuah file yang biasanya diletakkan pada directory atau temporary file atau US Robotica atau temporary file ataupun variabel atau temporary file. Di dalam soket ini digunakan umumnya terbatas untuk komunikasi antar aplikasi dalam satu mesin. Lalu yang kedua ada soket networking. Soket networking untuk komunikasi antar aplikasi, antar mesin dalam lingkungan jaringan TCP atau IP dilakukan dengan sebuah service identifier, yaitu berupa nomor port TCP atau IP yang dapat disambungkan oleh klien. Yang ketiga ada soket stream. Soket stream adalah soket komunikasi full duplex berbasis aliran atau stream data. Ini dapat dianalogikan sebagai komunikasi telepon. Sambungan telepon di salah satu titik putus, maka komunikasi ini tidak dapat terjadi. Koneksi model seperti ini akan menjamin data dapat dipertukarkan dengan baik, dengan memiliki kelemahan dalam hal penggunaan jalur data yang relatif besar dan tidak boleh terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Istiramawati dengan NIM 2009062. Saya dari Prodi Informatika Medis dan saya adalah salah satu anggota kelompok 4. Di sini kami mendapatkan tema yaitu three-way handshake. Dan saya mendapatkan bagian jenis-jenis soket, yaitu soket datagram, dan selanjutnya adalah soket TCP header. Soket datagram ini saya menjelaskan mendapatkan urutan keempat, yang berarti nomor 4 soket datagram. Soket datagram tidak membutuhkan koneksi yang tersambung dengan benar untuk mengirimkan dan menerima data. Jadi, dari soket datagram ini tidak membutuhkan koneksi yang tersambung dengan benar untuk mengirimkan dan menerima data. Dan yang kedua, model koneksi dari soket datagram ini tidak dapat menjamin data dapat dipertukarkan dengan baik. Jadi, tidak ada jaminan data itu dapat dipertukarkan dengan baik dari soket datagram ini. Namun, soket datagram juga memiliki keunggulan, yaitu dalam hal penggunaan jalur data yang minimal. Dan selanjutnya, soket datagram ini menggunakan User Datagram Protocol, atau yang bisa disingkat dengan UDP. Ini adalah contoh gambar dari User Datagram Protocol atau UDP. Apakah yang dimaksud dengan UDP itu? UDP atau User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau yang bisa disebut dengan unreliable dan tanpa koneksi atau connectionless antara host ke host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768.
Selanjutnya, UTP memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, connectionless atau bisa disebut tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi atau saling bertukar informasi. Yang kedua, UDP memiliki karakteristik yaitu unreliable atau tidak andal. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Umumnya, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Model koneksi semacam ini tidak dapat menjamin dapat dipertukarkan dengan baik. Namun, yang tadi saya sampaikan adalah memiliki keunggulan dalam hal penggunaan jalur data yang minimal. Dan jenis soket yang kelima adalah TCP header. Ukuran dari TCP header itu bervariasi atau beraneka ragam yang terdiri atas beberapa file. Ukuran TCP header paling kecil ketika tidak ada tambahan opsi TCP adalah 20 bit. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan atau masih ada kurang jelas dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Septiana Putri, saya dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian handshaking serta pengertian DMA. Pengertian handshaking. Handshaking adalah suatu proses otomatis yang terjadi ketika komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat asing untuk menetapkan peraturan untuk berkomunikasi. Ketika komputer berkomunikasi dengan perangkat lain seperti printer, modem, atau server jaringan, perlu jabat tangan dengan itu untuk membuat sambungan. Kemudian pengertian DMA. DMA atau Direct Memory Access adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa interview terus-menerus dari prosesor. DMA juga bisa disebut sebagai sebuah proses khusus atau Special Purpose Processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama. Kemudian ada jenis-jenis DMA. Yang pertama ada third party DMA untuk melakukan operasi transfer data menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Yang kedua ada first party DMA atau bus mastering DMA untuk melakukan operasi transfer data yang dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Kemudian fungsi Direct Memory Access. Fungsi DMA sendiri agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat-perangkat. Kemudian metode kerja DMA ada dua. Yang pertama, metode yang sangat baku dan sederhana yang disebut KALT atau BART. Yang kedua, ada metode yang mengikut sertakan pengendali DMA yang biasa disebut cycle scaling mode. Kemudian proses handshaking DMA akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmawati, NIM 2009058. Saya dari Prodi PIK atau Rekam Medis. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang handshaking DMA. Handshaking DMA. Di dalam proses handshaking, antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge.
device controller mengirimkan sinyal yang melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word. Dan hal ini kemudian akan mengakibatkan DMA controller memasukkan alamat-alamat yang diinginkan ke kabel alamat memori, dan juga mengirimkan sinyal melalui kabel DMA acknowledge. Setelah sinyal melalui kabel DMA acknowledge diterima, device controller mengirimkan data yang dimaksud dan mematikan sinyal pada DMA request itu sendiri. Selanjutnya, 3 langkah dalam transfer DMA. Proses pertama, prosesor untuk menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari semua perangkat. Operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. Kedua, pengendali DMA ini mulai operasi menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data, sampai seluruh blok ditransfer. Ketiga, pengendali DMA menginterupsi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rosidiana Sofiati, kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prioritas dan fungsi interupsi. Prioritas interupsi. Mekanisme interupsi juga menerapkan sistem level prioritas interupsi. Sistem ini memungkinkan interupsi berprioritas tinggi menyela eksekusi interupsi berprioritas rendah. Sistem ini juga memungkinkan perangkat masuk atau keluar yang membutuhkan pelayanan secepatnya akan didahulukan daripada perangkat yang jauh lebih rendah. Pengaturan prioritas dan penanganan perangkat berdasarkan prioritasnya diatur oleh prosesor dan kontroler interupsi. Yang selanjutnya ada fungsi interupsi. Yang pertama ada pemulihan kesalahan. Komputer akan menggunakan bermacam-macam teknik untuk memastikan bahwa semua komponen perangkat keras akan beroperasi semestinya. Jika kesalahan terjadi, perangkat keras akan mengontrol atau mendeteksi kesalahan dan memberitahu CPU dengan mengajukan interupsi. Debugging. Penggunaan penting lain dari interupsi adalah sebagai penolong dalam debugging program. Debugging merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram untuk mencari dan mengurangi bug atau sebuah kerusakan di dalam perangkat keras sehingga perangkat tersebut bekerja sesuai yang diharapkan. Dan fungsi selanjutnya ada komunikasi antar pemrograman. Perintah interupsi perangkat lunak digunakan oleh sistem operasi untuk berkomunikasi dan mengeksekusi program lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anggraini. Di sini saya akan menerangkan penyebab dan tahapan interupsi. Penyebab interupsi. Mekanisme interupsi tidak hanya digunakan untuk menangani operasi yang berhubungan dengan perangkat MA. Sistem operasi menggunakan mekanisme interupsi untuk beberapa hal di antara lain yaitu pertama, menangani exception. Exception adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapatkan hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Yang kedua, mengatur virtual memory packing. Yang ketiga, menangani perangkat lunak interupsi. Yang keempat, menangani alur kontrol kernel. Jika interupsi yang terjadi merupakan permintaan untuk transfer data yang besar, maka penggunaan interupsi menjadi tidak efisien. Untuk mengatasinya digunakanlah DMA. Lalu tahapan interupsi. Yang pertama yaitu controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt, lalu request, kemudian line. Yang kedua, sinyal dideteksi oleh prosesor.
3. Prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Yang keempat, prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. Lalu transfer kontrol ke interupsi handler. Yang terakhir, interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizkiani Yupita Purniasari. Saya dari Prodi PIK atau Rekam Medis, mahasiswa semester 2, dan saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja protokol 3Y headset. Oke, lanjut ke slide 2. Cara kerja 3Y headset. Di sebelah kiri ada host A atau klien, dan di sebelah kanan ada host B atau server. Proses pertama, host A mengirim paket SYN atau synchronization ke host B. Di sini host A mengajak host B untuk saling berkomunikasi. Kemudian host B menerima ajakan host A, dan pada proses kedua, host B mengirimkan paket SYN plus ACK kepada host A. Lalu host A menerima paket SYN plus ACK dari host B untuk saling berkomunikasi. Pada proses ketiga, host A membalas dengan mengirimkan ACK ke host B. Dan dalam tahap ini, kedua host saling berkoneksi atau disebut dengan establish. Host A dan host B sudah saling dapat terkoneksi melalui protokol TCP 3Y handshake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Hamidah dengan NIM 2009064 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tahapan analisa handshaking. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah pertama, buka aplikasi Throughput, atau bisa juga disebut dengan WorldCheck. Nah, jika belum memiliki aplikasinya, Anda dapat menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, akan muncul tampilan di bawah ini. Lalu klik Interface List. Yang ketiga, akan muncul Windows baru. Kemudian klik Start pada interface yang akan di-capture. Langkah selanjutnya, jalankan aplikasi internet browser dan masuklah kepada salah satu situs web, seperti contohnya http://www.google.co.id. Setelah browser menunjukkan tidak sedang melakukan loading, atau dalam artian di Mozilla Firefox itu biasanya tertulis kata down. Nah, di sini kemudian hentikan proses capture dengan mengklik tombol stop pada bagian toolbar. Setelah itu akan muncul hasil capture-nya. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh hasil capture-nya dari tahapan analisa handshaking. Nah, ini merupakan contoh hasil analisanya. Di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Saya akan menjelaskan maksud dari tabel A dan tabel B. Dari hasil analisis tabel A dan tabel B, di tabel A dapat terlihat itu merupakan proses yang lebih detail dalam proses handshaking, di mana ditujukan oleh tabel A.
Sedangkan di tabel B itu merupakan proses yang umum dari keseluruhan tabel A. Nah, dari proses tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan proses three-way handshaking. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya 3 kali persetujuan antara perangkat komunikasi, yaitu yang pertama ada opening. Nah, di opening, di tabel A dan di tabel B terdapat opening. Yang kedua, ada negotiation. Negotiation di tabel A dan di tabel B juga terdapat negotiation. Kemudian yang ketiga, ada closing. Di tabel A dan di tabel B juga terdapat closing. Nah, di sini connection stabilis merupakan proses utama dan bukan persetujuan atau kesepakatan antara perangkat komunikasi. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses handshaking bisa dikatakan sudah masuk connection stabilis bila mana sudah ada kode GET atau dari host menerima ke pengirim. Itu merupakan tanda pertukaran data awal dalam proses connection stabilis. Nah, di sini dalam proses handshaking, di dalam aplikasinya throughput tidak selalu berurutan. Dalam suatu proses GET atau bisa saja terdapat 2 kali proses GET atau dalam satu waktu, sehingga menyebabkan hasil capture-nya itu bergantian antara GET yang satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Maitara Sandria, NIM 2009065. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan three-way handshake. Keunggulannya yang pertama yaitu protokol yang bisa diarahkan. Artinya, protokol ini bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan, serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan, dan dapat mengarahkan data melalui jalur lain. Yang kedua, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang ketiga, bersifat open platform dan platform independen, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Yang keempat, sifatnya yang terbuka, yaitu bisa mengirimkan data antara sistem-sistem komputer yang berbeda yang menjalankan pada sistem-sistem operasi yang berbeda pula. Yang kelima, menggunakan skema pengalamatan yang umum. Ini berarti semua sistem dapat mengirimkan data ke alamat sistem yang lain. Kekurangannya, rentan terhadap serangan denial of service dan distribute denial of service, yaitu sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan jaringan komputer menjadi terganggu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.